Selanjutnya yaitu melaksanakan perbaikan pembelajaran. Dalam KB2 ini akan disajikan ilustrasi pelaksanaan pembelajaran perdaur serta bagaimana cara melakukan refleksi atas perbaikan pembelajaran tersebut. Kemudian, melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 1. Yang pertama adalah persiapan. Dalam tahap persiapan ini, peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibuat sesuai dengan rencana perbaikan atau alternatif tindakan yang dirancang. Selain itu, peneliti juga menyiapkan alat peraga atau media pembelajaran dan mempersiapkan instrumen pengumpulan data. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan guru sebelum melaksanakan tindakan perbaikan di kelas. Adapun langkah yang pertama adalah memeriksa kembali RPP yang telah dibuat. Dibaca ulang, mencermati setiap butir yang direncanakan dalam RPP. Langkah yang kedua adalah memeriksa semua alat peraga dan sarana yang akan digunakan. Langkah yang ketiga adalah mencoba alat peraga yang akan digunakan. Langkah yang keempat adalah memeriksa urutan kegiatan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Langkah yang kelima adalah memeriksa ketersediaan alat pengumpul data. Langkah yang terakhir adalah memastikan teman sejawat sudah siap untuk membantu. Perbaikan siklus 1. Tahap perbaikan ini bisa dilakukan dengan cara mengajak siswa untuk berdiskusi dan kerja kelompok. Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa sehingga siswa mendapatkan nilai yang baik dan di atas KKM. Prosedur yang dilakukan dalam perbaikan pembelajaran adalah secara umum yaitu menyajikan rencana pembelajaran yang sudah dibuat, melakukan tes formatif dan tes akhir. Sedangkan prosedur secara khusus dengan kegiatan 1. Melakukan observasi aktivitas siswa, 2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan, 3. Melakukan refleksi, mengumpulkan hasil observasi atau data untuk dianalisis. Refleksi berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Ini adalah suatu yang harus dilakukan dengan sadar dan terencana, tidak spontan. Tahap refleksi pembelajaran. 1. Deskripsation. Langkah awal yang dapat dilakukan guru adalah mendeskripsikan situasi yang telah berlangsung. 2. Feelings. Berikutnya, guru dapat menjelaskan perasaan dan pikiran yang dilalui selama proses pembelajaran. Melakukan perbaikan siklus 2. Yang pertama yaitu ada persiapan. Topik pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari topik yang lalu, yaitu tata surya serta terjadinya siang dan malam. Topik yang sama dipilih karena masih ada kelompok yang belum menjawab pertanyaan mengapa terjadi siang malam, sedangkan untuk tujuan terakhir, hampir seluruh siswa sudah menjawab dengan benar. Tujuan perbaikan kini terfokus pada 2 hal, yaitu A. Mampu mengelola kegiatan kelompok, dan B. Menyebarkan pertanyaan minimal kepada 10 siswa. Sama seperti topik yang lalu, sebelum melaksanakan tindakan perbaikan, Pak Surya melakukan persiapan sebagai berikut.
Yang pertama, memeriksa pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap tahap kegiatan. Pertanyaan tersebut diperlihatkan dulu kepada Pak Dedi. Membaca pertanyaan tersebut, Pak Dedi mengatakan pertanyaan itu cukup jelas dan singkat. Cobalah Anda kaji, apakah benar pertanyaan berikut yang disiapkan Pak Surya cukup jelas dan singkat. Yang pertama yaitu ada ketika malam hari di mana matahari berada. Yang kedua, ketika siang hari bulan berada di mana. Yang ketiga, planet mana yang paling dekat dengan matahari. Yang keempat, planet mana yang paling jauh dari matahari. Yang kelima, ketika bumi berputar pada porosnya, ia juga berputar mengelilingi apa? Yang keenam, mengapa ada belahan bumi yang kena sinar matahari dan ada yang tidak kena sinar matahari? Yang ketujuh, belahan bumi yang kena sinar matahari mengalami apa? Yang kedelapan, belahan bumi yang tidak kena sinar matahari mengalami apa? Terus selanjutnya, memeriksa alat peraga yang akan digunakan yaitu globe, lampu senter, dan gambar tata surya, baik yang dibawa oleh anak-anak maupun yang disediakan oleh guru. Untuk memperbanyak kesempatan meragakan, setiap kelompok diminta membuat model globe dari jeruk bali dan membawa lampu senter. Anak-anak sudah dibagi menjadi 5 kelompok 2 hari sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, lembar pengamatan yang akan digunakan oleh Pak Dedi juga sudah disiapkan dan disepakati. Pak Dedi akan memberi tanda bintang pada nomor siswa yang mendapat kesempatan menjawab pertanyaan. Lembar pengamatan tersebut sangat sederhana. Selanjutnya, urutan kegiatan pada setiap tahap juga sudah diperiksa dan tampaknya cukup memuaskan. Pada kegiatan ini tidak akan ada lagi diskusi kelompok. Kegiatan ini diganti dengan peragaan di masing-masing kelompok. Sekaligus siswa diminta mendiskusikan pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir, menjelang waktu pelaksanaan tindakan perbaikan, Pak Dedi sudah mengetuk pintu kelas Pak Surya sehingga Pak Surya merasa siap benar untuk memulai tindakan perbaikan daur 2. Selanjutnya di sini adalah tindakan perbaikan siklus 2. Untuk mendapatkan gambaran tentang perbaikan daur 2, mari kita potret aspek penting dalam tindakan perbaikan daur 2 yaitu dilakukan oleh Pak Dedi. Setelah memasang gambar tata surya dengan bersemangat, Pak Surya menunjukkan ke salah satu planet dan meminta siswa menyebutkan nama planet yang ditunjuk. Ada 6 siswa yang sempat menjawab pertanyaan dengan benar, 2 siswa menjawab salah, dan 3 siswa mendapat pertanyaan 2 kali. Siswa diminta mengeluarkan gambar tata surya yang dibawa, kemudian membandingkan dengan gambar yang ada di papan tulis. Siswa tampak bersemangat. Siswa asyik membandingkan gambarnya dengan gambar yang dipajang di papan tulis. Pak Surya meminta 2 orang siswa melakukan peragaan ke depan kelas. 1 orang memegang globe yang berputar sungguhnya dan seseorang lagi memegang lampu senter yang dinyalakan ke arah globe yang berputar. Selama peragaan, Pak Surya mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa dan kemudian meminta siswa tertentu menjawabnya. Setelah itu, setiap kelompok diminta melakukan peragaan dengan menggunakan alat peraga yang dibawa. Pada akhir peragaan, setiap kelompok harus sudah menjawab 2 pertanyaan, yaitu mengapa terjadi siang malam dan mengapa ada belahan bumi yang mengalami siang dan ada yang mengalami malam. Dan siswa pun menjawab, siang terjadi di belahan bumi tertentu karena bumi yang menghadap matahari, sedangkan malam terjadi karena bumi membelakangi matahari. Selanjutnya, bergesernya belahan bumi yang mengalami siang dan malam disebabkan oleh gerak rotasi bumi. Ketika keluar kelas, Pak Surya tampak berseri-seri. Betapa tidak, tes akhir yang diberikan menunjukkan bahwa 28 dari 30 siswa menjawab pertanyaan dengan benar, sedangkan 1 orang menjawab salah, 1 pertanyaan dan 1 orang lagi hanya benar dan 1 pertanyaan. Bagi Pak Surya, ini hasil yang cukup menyenangkan. Ia merasa jerih payahnya membuahkan hasil, lebih-lebih ketika berdialog dengan para siswa. Mereka mengatakan sangat asyik karena sempat meragakan dan tidak banyak mendengarkan dari guru. Segera saja Pak Surya ingin mengetahui hasil observasi Pak Edi. Pak Edi sudah siap menanti di ruang guru. Pak Edi memperlihatkan hasil observasinya. Dari hasil refleksi tersebut, bisa disimpulkan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan Pak Surya ternyata berhasil.
pertanyaan telah disebarkan kepada 11 orang siswa dan 10 orang yang ditargetkan. Meskipun target sudah tercapai, Pak Surya belum puas karena ternyata masih banyak siswa yang belum mendapat kesempatan menjawab pertanyaan. Sementara ada siswa yang mendapat kesempatan 2 kali. Pak Surya mencoba melihat kembali apa yang terjadi di kelas dengan mengajukan pertanyaan berikut kepada dirinya sendiri. Yang pertama, mengapa tidak semua siswa mendapat kesempatan menjawab pertanyaan? Apakah pertanyaan terbatas atau perhatian saya hanya tertuju pada siswa yang mengangkat tangannya? Selanjutnya, mengapa kerja kelompok berjalan mulus? Apakah karena kelompok dan tugas sudah disiapkan sebelumnya sehingga anak-anak tidak perlu bertengkar memilih kelompok? Dan mengapa hasil ulangan anak-anak sangat bagus dan hanya 2 orang yang tidak mendapat nilai maksimal? Mungkin karena tiap kelompok menemukan jawaban sendiri dari peragaan yang mereka lakukan. Mungkin juga karena ketika melakukan peragaan saya menuntut mereka dengan pertanyaan. Bagaimana dengan 2 orang siswa yang belum mencapai nilai maksimal? Kedua siswa ini memang termasuk yang berprestasi rendah, di samping mungkin mereka kurang mendapatkan perhatian. Dari hasil refleksi tersebut, Pak Surya menyimpulkan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukannya sudah berhasil meski masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, ia bertekad akan menerapkan hal-hal positif yang sudah dicapainya dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Di potret tindakan perbaikan dalam 2 daur di atas, paling tidak kita dapat menemukan butir-butir berikut. Tindakan perbaikan sangat tergantung dari rencana perbaikan yang telah dirancang sebelumnya. Oleh karena itu, rencana perbaikan harus disusun dengan penuh pertimbangan, baik pertimbangan akademis maupun pertimbangan sarana prasarana dan fasilitas. Sebelum pelaksanaan tindakan, guru harus melakukan persiapan akhir, yang antara lain mencakup pemeriksaan alat peraga yang akan digunakan termasuk mencoba menggunakannya, kesiapan pakaian, lembar observasi dan instrumen lain yang diperlukan. Kesungguhan, komitmen, dan kerja keras guru sangat menentukan keberhasilan tindakan perbaikan. Pada waktu pelaksanaan, tidak jarang terjadi bagian-bagian tertentu terlupakan. Untuk mengurangi terjadinya hal seperti itu, guru hendaknya membuat skenario urutan kegiatan beserta rincian yang benar-benar rinci serta memeriksa kemungkinan keterlaksanaan. Peran kolega atau teman sejawat sangat penting dalam membuat guru lebih percaya diri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan teman sejawat atau pakar lain sangat diperlukan. Kejujuran guru dalam melihat dirinya sendiri ketika melakukan refleksi sangat menentukan kualitas perbaikan pembelajaran yang telah diupayakan. Dan kemampuan guru menyimpulkan hasil perbaikan sangat ditentukan oleh data yang terkumpul, baik yang dikumpulkan oleh guru sendiri maupun yang dikumpulkan dengan bantuan koleganya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi yang telah Bapak Ibu berikan. Saya mewakili kelompok, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun kata yang kami ucapkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.